Ya, waktu itu kan saya baru selesai kuliah. Waktu itu belum wisuda sebenarnya. Kemudian ada teman saya yang masih ngekos di Jogja, tetapi karena saya itu tinggalnya di Wonosari, saya sudah pulang ke Wonosari karena sudah selesai. Terus teman saya itu telepon kalau ada lowongan pekerjaan. Lah pengumumannya itu di suatu gereja gitu ya, saya masih ingat waktu itu. Terus hari berikutnya saya ke gereja itu untuk mencatat lowongan pekerjaan itu. Setelah itu lowongan pekerjaan saya ambil, saya melamar pekerjaan. Yang dibutuhkan adalah guru SD, ya, salah satu SD swasta di Jogja. Beberapa hari kemudian setelah saya tulis lamaran, kemudian saya kirimkan via pos, terus berapa hari berikutnya, 1 minggu itu saya ditelepon dari pihak sekolah untuk datang ke sekolahan itu. Terus saya datang, kemudian melakukan proses-proses tes dan lain-lain. Terus akhirnya diterima di sekolah itu. Begitu, gitu Mbak. Terus kemudian usaha apa yang dilakukan Ibu untuk meraih cita-cita dan harapan sebagai seorang guru? Dulu itu memang cita-cita saya pertama kali itu memang mau jadi guru. Saya melihat karena ibu saya itu juga seorang guru, saya melihat kok sepertinya pekerjaan seorang guru itu menurut saya terkesan gitu ya. Guru itu sepertinya sangat dihormati di kalangan masyarakat, dan saya ingin seperti ibu saya waktu itu. Nah, apa yang saya lakukan ya, berusaha untuk belajar sebaik mungkin sehingga saya bisa mempersiapkan diri masuk di universitas yang jurusannya memang untuk guru gitu. Nah, dulu itu awalnya sih saya mendaftarkan di UNY, tapi karena mungkin nasibnya kurang bagus tidak diterima, kemudian saya daftar di Universitas Sanata Dharma dan diterima begitu. Terus kan selama ini sudah menjadi guru, itu hal apa yang membuat semangat dan menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan seperti Saya kan guru sekolah dasar. Sebenarnya yang menjadikan saya itu kuat untuk jadi guru itu melihat anak-anak. Jadi saat saya melihat anak-anak itu saya menjadi bersemangat, karena anak-anak SD itu kan selalu semangat. Ya, nggak ada yang anak SD itu kemudian kayak mereka itu kayak punya beban, itu enggak. Anak-anak SD itu ceria terus lah, karena mereka itu ceria, membawa membawa keceriaan, makanya saya juga terbawa oleh suasana itu. Nah, terus menjadikan saya harus melayani anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai anak-anak itu kecewa, karena dia sudah punya keceriaan, sudah punya kebahagiaan. Jangan sampai keceriaan dan kebahagiaan mereka itu pudar karena perbuatan saya. Ya, sebisa mungkin ya memberikan kebahagiaan dan keceriaan juga kepada anak-anak. Gitu. Wah, sangat berhati sekali ya. Terus pasti selama menjadi guru ini, apakah ada perjuangan yang berkesan sampai selama ini? Kalau berkaitan dengan perjuangan itu memang awal dari saat saya mau masuk menjadi guru saja, menurut saya itu sudah perjuangan. Saat saya mau mendaftarkan di sekolah yang sekarang ini menjadi sekolahan saya gitu ya, saya menjadi guru di sekolah itu sudah menjadi suatu perjuangan yang berat, karena waktu itu saingannya banyak. Ya, terus setelah itu biasa kalau di dunia kerja itu memang ada yang ada yang tidak suka, ada yang suka.
kemudian ada yang kadang-kadang sinis dengan kita, ada yang kadang-kadang memberikan semangat untuk kita. Nah, yang perjuangan itu ya yang di awal-awal itu kan kita harus menyesuaikan diri toh dengan situasi yang ada. Lah itu butuh perjuangan. Waktu saya masih pertama-tama menjadi guru yang junior, ya yang baru masuk, apalagi fresh graduate, baru lulus ya, terus diangkat, terus diterima sebagai guru, lah itu perjuangan yang berat itu di situ kalau menurut saya. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama, kemudian yang kedua saya juga harus belajar untuk memahami materi untuk kelas yang akan saya ampu. Itu menjadi suatu perjuangan yang berat. Terus sekarang ngomongin tentang pekerjaan sendiri dulu. Itu gimana sih Bu ritme atau pola kerja seorang guru? Yang jelas itu kalau guru itu harus bekerja pagi, ya karena memang sekolah kan dimulai pagi ya. Jadi kalau pukul 7 itu sudah mulai pembelajaran, maka setidaknya pukul 6.30 itu saya sudah harus sampai di sekolah. Nah, perjalanan dari rumah sampai ke sekolah itu kira-kira ditempuh 15 menit. Berarti kalau sekolahan itu masuknya pukul 7, berarti saya harus dari rumah pukul 6:15. Nah, seperti itu. Jadi 45 menit sebelum anak-anak mulai pembelajaran itu saya sudah harus berangkat dari rumah. Kemudian kalau dulu sebelum pandemi itu guru itu diwajibkan untuk selesai atau pulang kerja itu kan minimal pukul 3 sore. Nah ya pukul 3 sore itu saya baru pulang. Tetapi kalau masa pandemi ini kalau sekolah saya 1:30 sudah diperbolehkan untuk pulang. Tetapi masuknya memang tetap pukul 7, jadi pulangnya bisa pukul 1:30. Nah itu ritmenya. Terus sampai di rumah itu biasanya ya leren-leren sedilo gitu ya. Setelah itu nanti pukul 4 sore saya sudah mulai lagi untuk ngelesi anak-anak, karena ada beberapa anak yang les dengan saya di rumah ini, ya saya harus melayani mereka gitu dalam satu kelompok. Nah kalau selama pandemi kemarin memang juga tidak full, tetapi ini sudah mulai kembali lagi ya. Saya ambil anak-anak les-les itu ya sedikit aja, tidak banyak itu dalam satu kelompok. Sudah mulai lagi ya? Sudah mulai lagi ya, tetapi tidak berani untuk banyak gitu. Paling maksimal satu kali itu 5 orang gitu Mbak ya. Kemudian rutinitas kerja Ibu seperti apa? Kayak apa saja yang dilakukan? Ya jelas kalau seorang guru itu ya tugasnya ngajar ya. Jadi jelas nanti biasanya pagi itu kita sampai di sekolah ada doa pagi bersama, terus nanti briefing pagi, ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian ngajar. Setelah selesai ngajar biasanya kalau masih ada waktu ya disempatkan untuk membuat administrasi, terus juga untuk membuat istilahnya kayak media pembelajaran, kemudian juga lembar kerja siswa yang akan kita berikan hari berikutnya atau mungkin beberapa hari yang akan datang. Jadi memang jadi guru itu tidak hanya sekedar ngulang tok gitu ya, tetapi memang harus punya persiapan. Kita buat administrasinya seperti apa, kemudian media pembelajaran yang akan kita sampaikan seperti apa, kemudian lembar kerja yang akan diberikan kepada siswa juga harus kita sediakan. Apalagi saat masa pandemi seperti ini akan lebih berat pekerjaannya karena memang harus lebih mempersiapkan diri seperti itu ya. Kemudian relasi hubungan Ibu dengan rekan kerja itu seperti apa? Kalau guru itu dituntut untuk kerjasama ya, jadi harus dituntut kerjasama, terutama untuk teman-teman yang satu paralel. Kebetulan di
sekolah saya itu ada 2 paralel. Kelas 6, kebetulan saya ngajar kelas 6, jadi ada kelas 61 dan 62. Antar guru satu paralel ini harus saling bekerja sama. Nanti misalnya kalau mau membuat program tertentu untuk kelasnya, berarti kita harus kompak seperti apa. Kemudian itu berkaitan dengan pembelajaran ya. Mungkin yang lainnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk kebetulan di sekolah saya itu ya guru-guru itu sudah layaknya seperti seorang teman gitu ya. Ya gojekan, ya apa ya, ya olok-olokan gitu, sudah nggak nganu lagi, nggak sakit hati lagi kalau diolok-olok gitu, ya sudah biasa, garap-garapan lah kayak. Ya hubungannya ya memang harus terjalin dengan baik, terutama seperti itu. Kemudian kalau ada permasalahannya harus dibicarakan bersama. Untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran itu sudah biasa kami lakukan. Maksudnya kerjasama untuk perayaan Natal, kerjasama untuk PPDB dan lain sebagainya itu sudah berjalan dengan baik gitu. Ya sudah dekat, jadi sudah seperti saudara. Kalau misalnya kemarin teman saya ada yang terkena COVID di awal-awal pandemi, ya kami mengumpulkan dana untuk disumbangkan. Ada yang juga membawa berbagai macam kebutuhan, barang-barang kebutuhan untuk dibawa ke sana. Butuh oksigen ya kita carikan gitu. Ya sudah seperti saudara gitulah, Mbak. Gitu. Kemudian sebagai guru itu apa saja yang ditangani? Meskipun kita sudah tahu kan kalau guru itu mesti menangani murid, tapi apakah selain itu ada lagi? Jadi kalau guru itu kan selain melayani murid, sebenarnya juga melayani orang tua, ya. Juga mungkin karena saya itu di yayasan, berarti kan saya juga harus melayani yayasan begitu ya. Jadi ada berbagai macam pihak-pihak yang harus saya layani. Lah kalau anak-anak jelas memberikan pembelajaran, itu jelas tugas pokoknya kan itu pendampingan, pembelajaran. Kemudian yang kedua itu seperti kayak bimbingan konseling gitu ya. Bimbingan BK gitu ya. Kalau di SMP, SMA kan sudah ada gurunya. Tapi kalau di SD enggak. Ya jadi kalau misalnya anak-anak itu ada perbuatan atau ada sesuatu yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang menyimpang secara psikologis, nah kalau guru SD harus bisa menangani. Nah tidak hanya pembelajaran, tetapi juga sampai pada perilaku, kemudian sampai pada hubungan sosial dengan temannya, itu juga harus kita tangani jika ada sesuatu yang tidak benar. Misalnya bertengkar nih, lah ya kita juga harus mendamaikan, kemudian harus memberitahu bahwa bertengkar itu kurang bagus, tidak bagus maknanya. Atau ada teman, ada anak yang ketahuan berbohong begitu ya, berarti kita juga harus memberitahu. Ada anak yang rambutnya panjang untuk yang laki-laki, nah saya harus bilang ini rambutnya wis panjang dipotong. Nah itu juga itu hal-hal kecil yang menjadi tanggung jawab guru sekolah dasar. Kemudian yang kedua, kalau guru SD itu kan juga yang harus ditangani juga orang tuanya. Maksudnya kadang-kadang orang tua itu kan bertanya, nah ya kita harus melayani. Kalau orang tua bertanya lewat WA ya kita jawab dengan sopan. Walaupun kadang-kadang orang tua itu nek tanya sok jengkel nih, tetapi ya mau tidak mau kita harus melayani. Ya sudah, kita layani. Kemudian ada juga yang orang tuanya dalam tanda petik rewel, ya mau tidak mau ya kita harus melayaninya juga. Jangan sampai terjadi konflik. Kalau saya hanya menghindari itu. Kalau yayasan ya hal-hal yang kaitannya dengan urusan-urusan yayasan, berarti ya akan saya
lakukan. Misalnya kalau harus apa, administrasinya harus lengkap, harus apa, ya sudah kita jalani saja prosesnya begitu ya. Menjadi guru itu apa saja tantangannya dalam pekerjaan? Tantangan di dalam pekerjaan, kalau di masa pandemi ini menurut saya tantangannya banyak. Jadi guru itu harus lebih kreatif ya. Jadi ditantang untuk lebih kreatif. Mungkin dulu pun juga harus lebih kreatif supaya anak-anak itu nggak bosan. Ya, biar tertarik di dalam pembelajarannya. Itu satu tantangannya, harus kreatif dalam mengemas suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua itu menghadapi perubahan perilaku anak. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu itu anak-anak itu kendalanya itu paling mereka itu jarang belajar karena ingin nonton TV atau karena ingin main sama temennya. Tapi kalau sekarang tantangannya sudah beda lagi. Anak-anak jadi tidak mau belajar, tidak mau tidak mau melihat situasi karena bermain game misalnya. Bahkan ini menurut saya tantangannya menjadi lebih berat ya, lebih berat karena anak-anak tiap hari sudah diberikan gadget, apalagi kalau tidak dipantau oleh orang tua, itu semakin tantangannya semakin berat tuh. Jadi itu kan ada perubahan perilaku, bahkan mereka sekarang ini menjadi kayak egois gitu ya. Nah, wes nyekel HP terus. Kalau dulu kan nggak begitu di sekolah, ya sudah mereka fokus. Tapi kalau sekarang kan bisa jadi HP dibawa ke sekolah karena memang menjadi sarana, tapi kadang-kadang dipakai untuk yang lain. Jadi yang kedua itu ada perubahan perilaku karena perubahan zaman. Terus yang ketiga itu tantangannya karena anak-anak sudah kenal dengan gadget, kenal dengan internet dan lain sebagainya, teknologi semakin maju, guru dituntut atau ditantang untuk lebih menguasai teknologi ya. Jangan kalah sama muridnya. Kalau muridnya tahu internet, gurunya harus tahu. Nah, itu tantangan. Jadi kalau muridnya bisa menggunakan Google Meet untuk kelompok belajar, gurunya ya harus bisa melakukan Google Meet untuk menyapa anak-anaknya, misalnya gitu. Mereka sudah bisa menggunakan Google Classroom ya, ayo gurunya juga harus belajar cara-cara pakai Google Classroom kayak apa sih, gitu ya. Ya begitu. Mungkin ada 3 tantangan. Yang satu harus kreatif, berinovasi, kemudian selalu belajar gitu ya, kreatif, inovasi, selalu belajar. Kemudian yang kedua itu perilaku, tantangannya untuk menyikapi perilaku siswa yang berubah zamannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, tantangan harus menguasai teknologi informasi yang saat ini memang sedang berkembang dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Terus sebagai seorang guru itu apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Yang perlu disiapkan ya, kalau guru kan harus menyiapkan materi, Mbak. Maksudnya gini, saat kita mau mengajar kan kita tidak boleh atau tidak mungkin ya tidak ada angan-angan di sini. Saat kita mau mengajar ya kita harus mempersiapkan, hari ini saya mau mengajar materi apa untuk anak-anak, bagaimana proses pembelajarannya, kan itu harus disiapkan. Kemudian nanti anak-anak mau saya ajak ngapain, itu kan harus dipersiapkan. Jadi materi pembelajarannya, lembar kerjanya seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya harus seperti apa, itu sudah membuat skenario. Jadi harus disiapkan dulu. Walaupun mungkin tidak sempat membuat rancangan secara
setidaknya di dalam pikiran itu sudah ada skenario. Ini contoh ya, misalnya besok pagi saya akan ngajar IPA. Saya malam ini tuh sudah mikir besok pagi saya harus ngajar apa ya? Oh, ngajar tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Oh, saya masih punya slide di Google Drive saya. Oh, LK-nya yang ada di buku itu. Nah, itu sudah disiapkan. Jadi menyiapkan materi, menyiapkan lembar kerja, kemudian membuat skenario langkah pembelajaran. Nah, itu yang harus disiapkan kalau jadi guru. Selain jadi guru, menurut Ibu itu apa sih yang perlu dipersiapkan orang sebelum masuk ke dunia kerja? Yang harus dipersiapkan Seseorang. ya sebelum masuk ke dunia pekerjaan, mental. Ya, harus mempersiapkan mental. Karena dunia kerja itu tidak mudah. Ya. Dunia kerja itu tidak mudah. Kita kadang-kadang melihat bahwa wah, orang bekerja itu enak ya, kemudian mendapatkan gaji. Tidak seperti itu. Di dalam dunia kerja itu mesti ada tantangannya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah mental. Mental yang kuat, satu. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan adalah kemampuan kita atau keinginan kita untuk bekerja keras. Ya, punya keinginan untuk bekerja keras. Terus bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan. Saya kira hanya itu. Kemudian jujur rasa neko-neko gitu ya. Kalau saya bilang seperti itu, apa yang harus dipersiapkan? Ya itu tadi udah rasa neko-neko, jujur, biasa aja, kemudian mau bekerja keras, kemudian yang pertama tadi mentalnya harus kuat, harus sesuai dengan kita mendengarkan hati nurani kita aja lah. Karena di dunia kerja kadang-kadang ada orang juga yang mengajak kita untuk tidak baik, itu juga ada. Jadi harus hati-hati gitu kan. Mentalnya harus kuat. Itu, Mbak. Kemudian keterampilan apa yang sebaiknya dimiliki sebagai seorang guru? Keterampilan yang pertama adalah keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar berarti berkaitan dengan kalau guru ya namanya pedagogi ya. Pedagogi, keterampilan mengajar kepada anak-anak gitu ya. Jadi itu pertama, keterampilan mengajar anak-anak berarti kita harus mengerti karakteristiknya anak-anak. Kemudian yang kedua manajerial, berarti kemampuan untuk memanajemen diri sendiri, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kemudian juga memanajemen anak-anak, karena kalau guru kan harus ngajar lah, kalau ngajar tidak bisa memanajemen anak-anak kan nggak bisa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan profesinya, materi yang akan diajarkan itu ada istilahnya tapi kok saya lupa. Jadi ada pedagogi, kemudian manajerial, kemudian yang ketiga itu ada kemampuan materi pelajarannya itu loh yang harus jadi profesinya memang bidang ya, kemampuan bidangnya. Kalau saya guru SD berarti saya harus menguasai materinya SD gitu, maksudnya begitu. Kalau seorang guru harus seperti itu gitu. Kemampuan profesional artinya ya mengajar gitu ya, kemampuan mau dalam bidang tertentu, bidangnya SD ya SD gitu. Nah itu jadi yang harus dipersiapkan itu, Pak. Kemudian selama Ibu menjadi seorang guru, apakah ada kendala yang cukup terkenal? Terus solusinya itu kayak gimana? Kalau kendala yang besar itu selama ini sih tidak begitu banyak ya. Kendala yang saya alami itu tidak begitu banyak.
tetapi mungkin kendala yang saya rasakan agak apa ya, kendalanya itu pada saat kita mengalami pandemi, tetapi di awal pandemi. Saat di awal pandemi itu kan guru-guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Nah, kita harus belajar. Jadi saya berusaha untuk belajar. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kita menggunakan teknologi, berarti kan kita harus membuat persiapan. Tidak bisa didadak ya. Kalau misalnya kita mau Google Meet kan kita harus membuat presentasinya, harus buat slide-nya, harus buat ini. Lah, itu menjadi kesusahan bagi saya karena baru mulai belajar ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin sudah mulai ini. Lah, waktu itu misalnya besok mau ngajar materi, hari ini saya buat. Itu bisa lembur-lembur, Mbak Dea. Jadi saya bisa lembur sampai jam 12 malam. Dan sampai jam 1 pagi. Bahkan sampai jam 3 pagi itu pernah. Jadi untuk ngajar hari berikutnya gitu ya, buat materi, buat media, membuat lembar kerjanya gitu. Karena kalau siang hari nggak cukup gitu ya, karena di siang hari sudah memberikan materi secara Google Meet, kemudian kita ngasih tugas LK-nya anak-anak lewat GC, kemudian GC harus diselesaikan siang itu supaya tidak numpuk pekerjaannya, dikoreksi gitu ya. Sudah sore waktunya, jadi waktu untuk membuat untuk hari berikutnya itu ya malam. Nah, gue ngasih wayangan itu sampai pagi kadang-kadang. Kalau memang pas tidak ada PPT sama sekali, dulu belum pernah membuat PPT gitu ya bisa sampai pagi. Tapi kalau sekarang karena kemarin sudah buat ya, malam ini akhir-akhir ini ya tinggal menyempurnakan, nggak nyampe lembur-lembur juga. Itu di awal pandemi dulu gitu ya. Kemudian pesan untuk saya dan teman-teman itu menghadapi dunia kerja. Pesannya, kalau saya hanya punya kalimat seperti ini. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu menentukan masa depan. Jadi lakukan segala sesuatu yang baik saat ini di dalam masa belajarmu untuk masa depan, untuk masa yang akan datang di dunia kerjamu. Jadi hari ini lakukan yang terbaik yang kamu bisa, supaya nanti di masa depannya kamu masuk ke dunia kerja itu akan ditentukan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau sekarang kamu sudah rajin, sudah belajar, sudah baik-baik gitu ya, nanti di masa depan pasti akan seperti itu juga. Tapi nek saiki ndeleo males memeng, ya suatu saat juga ya seperti itu. Pekerjaan ya memang hadir gitu ya. Pekerjaan tidak akan datang. Jadi nanti sudah dapat pekerjaan, nek malas kerjanya ya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya toh. Terus akhirnya diberhentikan dari pekerjaan ya gitu nek saya. Apa yang kamu lakukan sekarang itu menentukan masa depan. Ya. Terakhir, apa harapan Ibu untuk generasi muda? Kalau harapan untuk generasi muda saat ini, harapannya adalah tetap berpegang pada hal-hal yang baik, karena tantangannya itu banyak hal-hal yang menggoda, yang tidak benar, yang tidak sesuai norma. Jadi lakukan segala sesuatu sesuai dengan norma yang berlaku, entah itu norma agama, norma kesusilaan, atau norma hukum. Kalau saya hanya itu. Jadi kalau sudah menaati norma agama, berarti kita kan harus beriman dan bertakwa. Jelas. Kalau norma kesusilaan itu berarti berkaitan dengan masyarakat, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga itu ada norma hukum, berarti kaitannya dengan negara.
ya peraturan-peraturan yang ada. Pesan saya hanya lakukan semua hal atau kegiatan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Itu saja, Mbak Dea. Ya. Terima kasih buat waktunya. Ya. Ya, sama-sama.